Nah, sekarang Ibu mengajak kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri di tempat kalian masing-masing. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa, kita memohon pimpinan daripada Tuhan untuk memimpin acara kita pada sore hari ini. Semua bangkit berdiri dengan sikap yang hormat, dengan melipat tangan, menutup mata. Semua ikutin Ibu berdoa ya. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk acara panggung boneka yang boleh dilangsungkan. Dan kami menyerahkan untuk setiap kami yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap peralatan yang akan kami gunakan. Jaringan internet, kiranya Tuhan boleh memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian yang pertama, Dunia Bergemar. Nah, pada bulan Desember ini menjadi satu bulan yang begitu banyak dinanti-nantikan orang. Ya, banyak orang menantikannya, kenapa ya? Karena mungkin, wah, hore, libur sekolah, gitu ya. Libur sekolah, aduh saya nggak usah sekolah lagi, misalnya gitu. Atau mungkin ada yang sudah berpikir, banyak diskon, banyak potongan-potongan harga, saya mau beli sesuatu, saya mau beli baju yang baru, atau saya mau beli buku yang baru. Nah, semua menanti-nantikan. Begitu bergembira, begitu senang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bulan Desember menjadi satu bulan di mana kita mengingat kembali satu peristiwa yang begitu penting. 2000 tahunan yang lalu, siapa? Ada satu peristiwa penting, yaitu ada bayi Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, penebus kita yang lahir ke dalam dunia. Dan kita memperingatinya di bulan ini. Kita bersyukur, kita bersuka cita, dan seluruh dunia bersorak-sorai, bergembira, bergemar. Kenapa? Karena penebus kita sudah lahir ke dalam dunia. Dan kita akan menyanyikan lagu ini, Dunia Gemar dan Soraklah. Karena penebus kita sudah datang ke dalam dunia, dan kita mau mempersembahkan hati kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Dunia Gemar dan Soraklah, 2 kali. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekali lagi, dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Ya, Ibu juga mau menyapa untuk anak-anak yang mungkin baru pertama kali mengikuti akan panggung boneka GRI Solo ini. Ibu lihat ada adik kita Ralin ya dari Solo. Halo. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama bergabung di dalam acara panggung boneka ini. Dan pada sore hari ini, Ibu juga mau menyapa, mungkin ada lagi yang dari selain Solo, ada ya dari Jogja, ada yang dari Magelang. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini, kita akan mendengarkan 2 buah persembahan pujian dari teman-teman kita. Yang pertama, ada dari siapa? Samuel dari Magelang yang akan memberikan persembahan pujian. Setelah itu nanti ada yang kedua, yaitu Jonathan dari Solo yang juga akan mempersembahkan pujian.
Kita sama-sama saksikan ya. Dan soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, rajawi lahirlah, segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang merintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Ya, puji Tuhan, kita boleh mendengarkan 2 buah persembahan pujian dari teman-teman kita. Nah, bagi kalian yang juga mau memberikan persembahan pujian atau menghafalkan ayat atau hal yang lainnya ya, baca puisi dan sebagainya, bisa mengirimkannya ke IG dari GRI Solo untuk acara ini, yaitu Papet GRI Solo. Jadi Instagram Papet GRI Solo. Ya, buat kami tunggu semuanya ya. Nah, pada sore hari ini kita telah memasuki episode yang ke-22. Kita bersyukur hari ini acaranya berbeda. Ya, karena apa? Karena kita akan mendengarkan berita Natal pertama. Berita Natal pertama. Nah, tentang kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Coba nanti kita akan sama-sama dengarkan. Kita akan sama-sama lihat. Siapa ya yang membawakan berita pertama? Berita Natal pertama itu. Siapa yang mengabarkannya? Lalu, kepada siapa ya berita Natal pertama itu disampaikan? Nah, kemudian apa pesan atau isi dari berita Natal yang pertama ini? Kita akan saksikan sama-sama, anak-anak boleh menyimaknya. Nanti setelah selesai kita menonton panggung boneka yang akan disampaikan ini, nanti kita akan sama-sama menjawab ya. Siapa yang menyampaikan berita Natal? Lalu kepada siapa berita Natal itu disampaikan? Dan apa sih isi dari berita Natal pertama yang diberitakan itu? Sudah siap semuanya? Kita akan sama-sama saksikan firman Tuhan dalam acara panggung boneka Aku Anak-anak Allah, episode kedua, berita Natal pertama. Finish. Hore, Ana menang. Yah, Kak Arif kalah lagi. Ayo, mau main lagi Kak Arif? Gak Ana. Kak Arif bosan. Lalu mau bagaimana? Kak Arif ada ide lain. Shh. Ana, kita ajak Papa ke mall yuk. Sudah lama kita tidak ke mall. Ayo. Tapi Kak Arif yang bicara sama Papa ya. Oke. Papa. Ada apa, Arif? Papa, hari ini apakah sedang sibuk? Memangnya ada apa? Ajak kita ke mall dong, Pak. Sudah lama nih kita tidak ke mall. Ke mall? Coba ya Papa ingat-ingat dulu untuk acara hari ini.
Bagaimana, Pak? Bisa tidak? Bisa tidak ya? Wah, ternyata bisa. Hore! Hore! Asik, kita ke ke mall. mall. Ada apa ini? Kedengaran sedang gembira? Papa mau ajak kita ke mall, Ma. Wah, kebetulan. Mama mau ikut. Mama mau beli lampu Natal yang baru. Yang lama sudah ada beberapa yang rusak. Lampunya tidak nyala. Ayo, sekarang kita siap-siap ya. Wah, bangunan-bangunan sudah banyak dihiasi pohon Natal ya. Iya, hiasan pohon Natalnya bagus-bagus. Nah, itu mallnya. Mallnya juga dihiasi pohon Natal yang besar sekali. Ya, sayang. Kenapa, Ma? Kita tidak bisa masuk ke dalam mall itu. Lihat, di dekat tiket parkir ada tulisan anak di bawah umur 12 tahun dilarang masuk. Apa? Anak-anak tidak boleh masuk. Iya, Ana, untuk menjaga anak-anak agar terhindar dari COVID-19. Coba kita cari mall yang lain. Siapa tahu ada yang bisa untuk anak-anak juga. Nah, kalau mall yang itu, Ya, sama juga. Anak-anak di bawah umur 8 tahun tidak boleh masuk. Ya, jadi kita umur 6 dan 7 tahun tidak bisa masuk ya. kenapa sih harus ada pakai larangan? Iya, itu untuk menjaga agar tidak terjadi penularan pandemi COVID ini. Sudah, kalau kita tidak bisa masuk mall, bagaimana kalau Papa ajak kalian makan burger yang terenak di kota kita, yaitu di McBurger. Ana mau. Arif juga mau. Nah, kita sudah sampai di McBurger. Ayo, kita masuk. Mama mengantri dulu untuk pesan burgernya. McBurger ini juga dipasang pohon Natal dan hiasan-hiasan lainnya. Bagus ya, Pak? Ya, Ana, ini bulan Natal, jadi setiap tempat memasang pernak-pernik hiasan Natal. Seperti di rumah kita juga ya, Pak? Iya, Arif. Pak, Natal itu artinya apa? Natal adalah hari kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Oh, itu artinya. Ana baru pertama mendengarnya. Berita Natal pertama kali diberitakan kepada para gembala. Papa ceritakan dari Alkitab ya. Ini, Papa buka ayatnya. Di Injil Lukas 2 ayat 8-20. Suatu malam yang dingin, ada sekelompok gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan dombanya. Kawan, malam ini dingin sekali. Bagaimana kalau api unggunnya dibuat besar? Setuju. Saya akan tambahkan kayu bakarnya agar tubuh kita menjadi hangat. Ketika mereka hendak menambah kayu bakar, tiba-tiba tempat tersebut menjadi terang benderang. Ada apa ini? Kenapa tempat kita menjadi terang sekali? Betul. Lihat, cahaya apa itu? Sinarnya menyilaukan. Aduh, saya takut. Aduh, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah cahaya sinar kemuliaan Tuhan dari seorang malaikat Tuhan yang datang kepada gembala-gembala tersebut. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." lalu malaikat itu makin lama makin bertambah banyak jumlahnya, dan malaikat-malaikat itu memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah memuji Allah, malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala dan kembali ke surga. Teman-teman, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan malaikat tadi? Iya, saya mendengarnya. Kalau begitu, kita harus bergegas mencari bayi Yesus itu. Betul. Tapi tunggu dulu.
Coba kalian sebutkan ciri-ciri bayi Yesus tersebut, seperti yang dikatakan malaikat tadi. Bayi Yesus lahir di kota Daud. Lalu, ayo bro, apa lagi? Bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan bayi itu terbaring di dalam palungan. Benar. Ayo kita segera cari bayi Yesus tersebut. Tunggu. Bagaimana kita mencarinya? Yang pasti di dalam kandang itu ada bayi. Itu pasti bayi Yesus. Kan mana ada orang mau melahirkan di dalam kandang. Sudah. Ayo cepetan kita ikuti kabar baik ini, mencari bayi Yesus juru selamat dunia. Bagaimana dengan domba-domba kita? Kita tinggalkan saja dulu di dalam kandang itu. Jangan khawatir, Tuhan akan menjaganya. Kita harus segera menemui bayi Yesus. Begitulah dengan semangat para gembala mencari setiap kandang hewan untuk menemui bayi Yesus. Akhirnya mereka menemukan bayi Yesus seperti yang diberitakan oleh malaikat tersebut. Para gembala bertemu dengan Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus. Gembala-gembala menceritakan apa yang setelah malaikat katakan kepada mereka. Setelah melihat bayi itu, para gembala kembali ke tempat domba mereka dengan bersukacita dan memuji Allah. Nah, anak-anak, itulah berita Natal pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa Allah mengutus malaikatnya kepada gembala, Pak? Iya, Pak. Kenapa tidak kepada para imam? Tuhan Allah aneh ya. Gembala kan bukan orang penting. Paling tidak, harusnya Allah mengutus malaikatnya kepada imam-imam yang melayani Allah di bait Allah. Iya, Ana. Kelihatannya kalau Allah mengutus malaikatnya kepada para imam itu lebih baik, lebih tepat daripada kepada para gembala. Tapi Allah ada tujuan lain yang ingin disampaikan kepada kita. Tujuan lain, Pak. Benar, Arif. Allah ingin mengajarkan kalau berita Natal Tuhan Yesus adalah kabar baik bagi orang-orang yang rendah, orang-orang yang dianggap tidak penting oleh masyarakat, dan orang-orang yang berdosa. Bukan bagi orang-orang yang merasa diri mereka benar, dan bukan bagi orang-orang yang merasa diri mereka dekat kepada Allah karena mereka baik. Pak, tapi kenapa Allah mengutus malaikatnya kepada para gembala? Apakah para gembala itu orang-orang yang jahat dan berdosa? Sedangkan imam-imam di bait Allah itu orang-orang yang benar, sehingga mereka tidak memerlukan berita kabar baik Natal. Pertanyaan bagus, Ana. Para gembala adalah orang-orang yang setiap harinya harus berada di padang rumput untuk mengembalakan domba-domba Tuhan mereka, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya mereka dianggap sebagai orang-orang yang berdosa dan rendah oleh para imam. Bagaimana dengan para imam, Pak? Para imam juga sebenarnya orang-orang berdosa di hadapan Allah. Bukannya para imam orang baik dan suka melayani di bait Allah, Pak? Alkitab berkata, mereka kelihatannya saja seperti orang baik, orang yang benar, dekat dengan Allah, orang yang suka beribadah, taat kepada Allah. Tapi sebenarnya tidak. Di dalam hati, mereka suka merendahkan orang lain, dan mereka suka dipuji dan senang untuk dihormati oleh orang lain. Tuhan Allah melihat hati mereka penuh dengan kejahatan. Para imam yang melayani di bait Allah dan semua manusia yang ada di dalam dunia ini, seperti para gembala, sebenarnya sangat membutuhkan kabar baik Natal. Oh, begitu, Pak. Jadi, setiap orang membutuhkan kabar baik Natal. Betul, Arif. Nah, perhatikan ya, para gembala tersebut sangat bersukacita karena mereka diberikan anugerah dari Allah untuk menjadi orang pertama yang menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia berdosa. Natal sungguh-sungguh berita sukacita. Benar, anak-anak. Inilah kabar baik dari Natal. Jadi, setiap kali kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember, kita diingatkan kembali akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Dan apa yang dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus ini adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah bagi kita manusia berdosa.
adanya pohon Natal yang bagus, hiasan di toko-toko, mall, di rumah-rumah yang bagus-bagus, dan memakai hadiah baju baru memang sangat menyenangkan. Tapi semua itu tidak ada gunanya sama sekali kalau kita melupakan makna dari hari Natal, yaitu Allah memberikan kepada kita, manusia berdosa, hadiah Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia agar Tuhan Yesus dapat mati di kayu salib buat menggantikan kita yang berdosa dan harus dihukum oleh Tuhan Allah ini. Apakah kalian mengerti? Kami mengerti, Pak. Kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Arif dan Anna dari dosa kami. Bagus. Nah, McBurgernya sudah datang. Ayo kita berdoa bersyukur pada Tuhan Yesus atas kasih Allah dan Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan juga bersyukur untuk makanan yang telah Tuhan sediakan bagi kita ini. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya ceritanya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab ya? Langsung di-unmute yang bisa menjawab. Kepada, gini, yang pertama deh, siapa yang menyampaikan kabar berita Natal yang pertama ini? Siapa yang menyampaikan? Ada yang bisa? Malaikat. Siapa? Malaikat. Siapa itu yang jawab? Namanya siapa? Malaikat. Malaikat. Oke, ini yang jawab siapa ini namanya? Evan? Calvin. Oke, bagus. Benar ya? Malaikat memberitakan akan berita Natal yang pertama ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, pertanyaan kedua. Kepada siapa ya berita Natal ini disampaikan? Para gembala. Terus, Gak usah jawab. ya, Para gembala. akan berita Natal yang pertama kepada para gembala di padang. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, pertanyaan ketiga. Apa berita Natal yang disampaikan? Siapa yang bisa jawab? Kelahirkan Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Mantap sekali ya. Jadi, malaikat itu memberitakan kepada para gembala satu kabar yang begitu gembira. Bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Ini adalah satu kabar yang begitu bergembira. Nah, kemudian kita lihat bagaimana para gembala ini, ketika mereka mendengar berita daripada malaikat Tuhan ini, apa ya yang mereka lakukan? Apa mereka nggak percaya? Atau mereka tidur aja dah, kita udah malam, capek. Mereka bermalas-malasan, mereka cuek, nggak mau peduli. Apa seperti itu sikap mereka? Ternyata tidak, ya. Kita melihat bagaimana para gembala ini langsung bergegas cepat-cepat. Mereka pergi mau mencari bayi Yesus yang telah lahir ke dalam dunia untuk menjadi penebus dan juru selamat manusia berdosa seperti ibu dan kalian. Nah, sekarang ketika mereka mencari sana ke sini di kota Daud, di kota Bethlehem, lalu mereka harus pergi mencarinya di mana ya? Nah, tadi malaikat Tuhan sudah mengatakan bahwa ada tandanya, ada ciri-cirinya. Bayi Yesus yang lahir di kota Daud itu akan dibungkus dengan lampin. Lalu bayi ini ditaruh di dalam palungan. Nah, kalau tadi yang benar-benar memperhatikan tahu palungan itu apa sih? Coba siapa yang bisa jawab? Apa sih itu palungan? Tempat makan domba. Betul, tempat makan binatang. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Siapa coba di antara kalian yang lahirnya di kandang?
Ada enggak? Ada enggak yang lahir di kandang hewan? Enggak ada ya. Kalau kita sekarang ini lahir di rumah sakit. Tapi pada zaman dulu tidak ada tempat untuk bayi Yesus untuk dilahirkan. Tempat satu-satunya yang ada yaitu di dalam kandang. Dan bayi Yesus dilahirkan begitu sederhana. Ditaruh di dalam sebuah palungan, di tempat yang begitu sederhana, bayi Yesus yang begitu mulia itu dilahirkan. Kita bersyukur kalau kita boleh melihat cinta kasih daripada Tuhan Allah kepada manusia yang berdosa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Para gembala itu ketika mereka melihat bayi Yesus yang lahir di dalam palungan, bagaimana sikap mereka? Mereka ternyata begitu bersuka cita. Mereka begitu senang sekali melihat bayi Yesus dan mereka memuliakan Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah mendengar akan berita Natal ini? Kabar gembira, kabar yang menyatakan bahwa Yesus Kristus, bayi Yesus ini sudah lahir ke dalam dunia, menjadi juru selamat, menjadi penebus untuk ibu dan kalian. Apakah kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi? Lalu bagaimana? Apakah kita yang sudah mendengar ini, kita juga mau memberitakan akan kabar baik ini kepada teman-teman kita yang lain? Seperti tadi, ayat yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Lukas dan juga diberitakan tadi. Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita sama-sama membaca dan menghafal ayat ini ya. Ini adalah berita Natal pertama yang diberitakan malaikat kepada para gembala. Apa isi beritanya? Kita lihat ada di layar ya. Lukas 2 ayat 11. Sama-sama kita membacakan. 3, 4. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu kali lagi ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Ketika Natal tiba, bulan Desember tiba, kita boleh mengingat hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita semua manusia berdosa. Bukan baju yang baru, bukan mainan yang baru, bukan buku yang baru, bukan tas yang baru, tapi hadiah terbesar. Yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, dan dia akan nanti kelak mati di atas kayu salib menjadi penebus bagi dosa-dosa kita, orang-orang yang berdosa. Ya, sebelum kita akan mengakhiri acara panggung boneka kita pada sore hari ini, Ibu sekali lagi mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang tadi kita sudah latih. Kabar gembira. Biarlah lagu ini boleh kita ingat, menjadi satu kabar sukacita yang boleh kita terus beritakan kepada teman-teman kita yang lain bahwa Kristus sudah lahir ke dalam dunia menjadi penebus dan juru selamat dunia ini. Kita nyanyikan lagu ini, Kabar Gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga, malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi
Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya, dengan berakhirnya lagu ini, kita akan menutup panggung boneka kita pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersama-sama melipat tangan, menutup mata, dan kita akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Pada sore hari ini, kami boleh mengikuti acara panggung boneka, berita Natal pertama. Kami bersyukur kami boleh melihat akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada dunia ini, di mana Engkau mengirimkan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dan penebus kami, orang-orang yang berdosa. Dan ketika kami boleh mendengar akan kabar gembira ini, kami juga boleh bersuka cita dan memuliakan Allah. Dan juga kami boleh memberitakan akan kabar gembira ini kepada orang-orang yang lain, sehingga mereka pun boleh menerima akan cinta Tuhan. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, sebagai penebus mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Nah, hari ini adalah hari terakhir, episode terakhir di tahun ini. Episode Pangbon yang terakhir di tahun ini. Tahun depan kita akan memulai kembali. Tanggalnya kapan? Nah, semua ikuti IG ya, Instagram Papet GRI Solo, nanti akan diberitakan informasinya. Kapan kita akan mulai lagi, dan biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kita. Selamat sore, selamat hari Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.